Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melanjutkan praktikum kita mata kuliah bahan alat penangkapan ikan pertemuan ke-9. Hari ini kita akan praktikum dengan tema kekuatan putus dan kemuluran benang jaring. Jadi kekuatan putus dan kemuluran ini adalah salah satu karakteristik yang harus kita ketahui pada tali atau benang ya yang akan kita jadikan sebagai bahan alat penangkapan ikan. Ya. Dengan mengetahui kekuatan putus dan kemulurannya, nanti kita akan bisa menentukan ya. Untuk tali ris misalkan membutuhkan tali bahan apa, diameter berapa, sehingga kekuatan putusnya sesuai dapat menahan gaya-gaya yang bekerja pada tali tersebut. Ya. Nah, apa itu kekuatan putus? Kekuatan putus adalah gaya maksimum ya yang dapat ditahan oleh tali atau benang ya, hingga tali atau benang tersebut putus. Kemudian kemuluran adalah pertambahan panjang ya suatu benang atau tali hingga tali tersebut putus. Jadi ketika dilakukan penarikan hingga tali tersebut putus kan terjadi penambahan panjang. Nah, penambahan panjangnya itu adalah dinamakan elongation atau kemuluran. Ketika kita menguji kekuatan putus dan kemuluran, ya, kita menggunakan acuan. Nah, acuan yang biasa digunakan SNI ISO 1805/2010 tentang alat penangkapan ikan berbahan jaring, penentuan gaya putus dan gaya putus simpul benang jaring. Ya. Ini daftar istilah yang biasa digunakan ya. Pertama breaking strength ya, atau kekuatan putus tadi ya, merupakan kekuatan maksimum yang dapat ditahan oleh suatu sampel sebelum sampel tersebut putus. Kemudian breaking length atau tadi di awal kita sebutnya elongation ya atau kemuluran, ini merupakan panjang maksimum yang dicapai oleh tali atau benang hingga tali tersebut putus. Ya. Kemudian ada juga istilah time to break atau waktu yang diperlukan oleh sampel hingga sampel tersebut putus. Pengujian gaya putus ini ya, ini bisa dilakukan pada dua kondisi ya, kondisi kering dan kondisi basah. Selain kekuatan putus benang atau tali, ya, metode pengukuran ini pun bisa kita gunakan untuk menghitung kekuatan simpul. Ya, kita tahu jaring itu terbagi dua ya, ada yang knotless atau tanpa simpul, dan ada juga yang menggunakan simpul. Untuk yang menggunakan simpul, simpulnya bisa kita ukur kekuatannya, ya kekuatan simpul pada mata jaringnya. Dan itu pun bisa dilakukan dalam dua kondisi, kondisi kering dan kondisi basah. Kemudian, pada saat kita mengukur kekuatan putus, ini tentu saja menggunakan alat. Ya. Saat ini sudah ada alat modern ya untuk mengukurnya, dinamakan UTM, Universal Testing Machine. Kenapa dinamakan UTM? Karena memang mesin ini selain untuk tali, bisa untuk uji benda lain. Ya. Nah, mesin uji ini ya, Universal Testing Machine ini harus memiliki syarat ya, memenuhi syarat yang ditetapkan. Pertama, syaratnya penjepit sampel pada mesin uji harus mencegah sampel slip. Ini contoh penjepitnya ya, atau gripnya. Nah ini, tali kan dijepit seperti ini ya, bagian atas dan bawah ya ketika diukur. Nah, penjepit ini jangan sampai slip, karena tentu ini akan mempengaruhi hasil pengukuran kekuatan putus dan elongasinya. Kemudian, maksimum error yang diizinkan sebesar plus minus 1%. Ya, ini bisa disetting pada mesinnya.
Kemudian selanjutnya mesin uji harus dapat menguji sampel hingga sepanjang 250 mm atau 25 cm. Ya. Jadi andaikan ini grip ya penjepitnya. Nah, minimal ya tali yang kita ukur dari ujung bawah sampai ujung atas ini harus minimal 250 mm minimal ya. Lebih dari itu boleh. Ya. Jadi nanti ketika kita akan membuat sampel ini harus dilebihkan ya. Karena nanti ada bagian tali atau benang yang akan ada dalam kondisi dijepit di bagian sini atau dijepit di sini. Nah, ini yang tidak terjepitnya ya dari ujung sini hingga ujung bawah ini jaraknya panjangnya harus 25 cm atau 250 cm. Ya. Ini contoh untuk pengujian simpul ya, penempatannya bisa seperti ini. Ya. Selanjutnya, untuk sampelnya sendiri ada aturannya ya. Apa saja? Yang pertama, sampel yang akan diuji, pintalannya harus dalam kondisi stabil ya, tidak berubah dalam penyimpanan minimum 24 jam ya. Jadi intinya kalau misalkan benang atau tali yang kita uji merupakan multifilamen ya, bukan monofilamen, maka pilinannya harus dalam kondisi stabil ya, minimal dalam jangka waktu 24 jam. Ya, mungkin ini untuk benang atau tali ya yang dibuat di pabrik ini akan mudah tercapai ya. Tapi untuk benang atau tali yang dibuat sendiri dipilin ya, apalagi misalkan dia adalah tipe seratnya staple fiber ya, yang merupakan serabut pendek, maka ini harus kita perkirakan atau kita pilin secara hati-hati ya, agar nanti pilihan talinya sudah stabil, bisa dengan mudah stabil. Kemudian sampel pada pengujian basah harus direndam selama 1 jam pada suhu 20 plus minus 2 derajat Celcius ya. Artinya tadi kan untuk pengujian ini bisa dilakukan dalam 2 kondisi ya, kering maupun basah. Misalkan kita mau melihat perbedaan kekuatan putus antara suatu sampel ya, satu jenis ya, dalam kondisi kering dan basah. Atau misalkan kita akan menguji pengaruh perendaman pada beberapa media cairan misalkan ya. Nah ini sampelnya tersebut harus direndam selama 1 jam ya minimal. Kenapa? Hal ini untuk memastikan agar cairan tersebut sudah membasahi seluruh rongga tali. Ya, jangan sampai ada rongga yang masih kecil. Jangan sampai ada rongga yang masih kering, seperti itu. Kemudian selanjutnya, ya, tadi sudah disampaikan jarak sampel yang diuji minimal 250 mm. Nah, ini adalah mesin UTM-nya ya. Jadi sampelnya posisinya di tengah seperti ini. Ini namanya grip ya. Setelah diperbesar jadinya seperti ini. Nah, jarak ujung tali yang diuji ini paling atas ya dengan yang bawah ini harus minimal 250 mm atau 25 cm. Ya. Jadi ini bagian talinya harus dilebihkan ya sampel ya. Minimal misalkan 5 cm ke atas ya atau 5 cm ke bawah. Jadi total sampel yang kita buat 35 cm. Yang mana kelebihannya itu nanti untuk dijepit. Kemudian lama waktu uji setiap sampel harus diatur ya. Antara 20 sampai 60 detik per sampel pengujiannya. Kemudian jumlah sampel yang diuji minimum 10 buah. Ya intinya sih semakin banyak sampel yang diuji, errornya nanti akan semakin kecil. Ya, standar deviasinya akan semakin kecil sehingga datanya akan semakin valid. Tapi jika misalkan terbatas terkendala dengan mesin pengujian penyewaan yang mahal, misalkan sekali uji misalkan harus 100.000, 200.000, nah itu cukup minimum sampel yang diuji adalah 10 buah ya. Jadi itu akan sudah dikatakan valid untuk datanya. Ini adalah contoh pengujiannya ya, yang berhasil dan yang gagal. Ya, mari kita putar untuk yang berhasil seperti apa. Ya, ini mesinnya sudah dijalankan ya. Ini tali yang diuji, ya ini grip, ya. Kita lihat.
Nah, ini sudah putus, ya. Yang berhasil kondisi putusnya berada di tengah, ya. Ya, berada di area uji tengah di sini, ya. Nah, untuk yang gagal kita lihat, ya. Ini sampel yang sama, ya. Kemudian ini grip. Nah, ini panjang sampel ini harus 250 mili minimal, ya. Lebih dari itu boleh. Oh, maaf. Oh, sudah putus ini di bagian atas, bisa dilihat, ya. Nah, kondisi putus, kenapa ini dikatakan gagal? Karena putusnya itu tepat di ujung penjepit ini, ya, bagian atas. Nah, ini sebetulnya kita jadi bias nih ketika putus seperti ini. Apakah dia putus karena penarikan, ya, atau putus karena penarikan plus ada bagian yang terjepit di sini? Ya, datanya jadi bias. Jadi biasanya jika putusnya posisinya persis di ujung atas maupun ujung bawah seperti itu, maka datanya tidak dapat kita gunakan. Ya, semoga jelas ya. Ini selanjutnya pengujian kekuatan simpul ya. Posisi satu mata jaring ya terdiri dari 4 simpul. Nah, ini posisinya seperti ini ya. Ada juga yang 2 simpul ya, kanan kirinya itu bisa. Seperti ini. Posisi pengujiannya seperti ini. Kemudian apabila kondisinya kita terbatas ya, alat ujinya tidak ada ya, UTM tadi, kita bisa menggunakan alat sederhana seperti ini. Ya, jadi kita buat pengait ya, kemudian ini adalah benang yang akan diuji ya. Kemudian ini adalah timbangan pegas ya, atau timbangan gantung. Nah, ini ditarik saja timbangannya hingga ini putus dan dilihat bebannya berapa kilo. Ya. Maka beban akhir ya ketika dia putus merupakan breaking strength dari talinya. Jadi misalkan satu mesinnya memang tidak ada, misalkan ya kita bisa menggunakan ini, ataupun kita ingin menguji sampel yang banyak tapi biaya sewa mesinnya mahal, kita bisa menggunakan metode seperti ini. Tapi ingat ya, jangan digabung antara data dengan metode manual seperti ini dengan data yang menggunakan mesin, karena tentu akan berbeda ya. Dalam artian ketelitiannya berbeda, jadi tidak bisa kita sandingkan ya. Keduanya misalkan ingin membandingkan yang kering dan basah, dua-duanya jika dengan manual, dua-duanya harus dilakukan dengan manual. Oke, baik. Nah, untuk praktikum kita hari ini ya, kita akan menggunakan data hasil pengukuran secara manual ya. Baik, itu saja pengantar untuk praktikum kekuatan putus dan kemeluran ini. Semoga jelas ya dan dapat dilaksanakan dengan baik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.